Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, ada sebuah nasihat yang penting untuk kita renungkan bersama. Nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Qala Sayyiduna Utsman Aidon radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman, arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 perkara yang memiliki keutamaan yang di dalamnya wajib untuk kita ikuti. Apa itu yang pertama? Mukhalatatus sholihina fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun. Berteman dengan orang-orang soleh adalah merupakan keutamaan, dan mengikuti mereka adalah merupakan kewajiban. Mari kita bayangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kalau kemudian kita ini tidak punya panutan, apa yang terjadi kira-kira? Bisa jadi kita melihat ada orang yang berantem, kemudian hati kita ini mudah terprovokasi. Akhirnya kita juga ikut-ikutan berantem. Oleh karena itu, marilah kita mendekat kepada orang-orang soleh. Biasanya mendekat orang soleh saja itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Karena kalau ketemu dengan orang soleh, rasanya kok tidak mungkin orang soleh itu kemudian membicarakan kejelekan orang lain. Maka berkumpul dengan orang-orang soleh adalah merupakan keutamaan, mengikuti mereka adalah kewajiban. Di dalam bacaan sholat kita, di tahiyat misalnya, bagaimana keutamaan orang soleh itu disebutkan begitu luar biasa. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jawab Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan dan rahmat Allah itu bagi kita semuanya, kepada para hamba-hamba Allah yang soleh. Maka bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita ikhtiar menjadi orang soleh, maka berkumpul dengan orang-orang soleh adalah merupakan keutamaan, mengikuti nasihat mereka adalah kewajiban. Yang selanjutnya adalah watilawatul Qur'ani fadilatun wal amalu bihi faridatun. Membaca Al-Quran adalah sebuah keutamaan, dan mengamalkan isinya adalah merupakan kewajiban. Beruntung bagi kita orang-orang muslim, oleh Allah dianugerahkan kitab suci Al-Quran yang tidak hanya saja menjadi pedoman bagi kita bersama. Ternyata Al-Quran bak lautan yang tidak bertepi, yang di dalamnya banyak nasihat yang bisa kita ambil pelajaran. Satu pelajaran yang paling sangat sederhana, misalnya ada dialog antara ahli neraka dan surga. Ada ahli surga itu bertanya, ma salakakum fi sakor, wahai ahli neraka, apa yang menyebabkan kau dimasukkan di neraka sakor? Mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami ini tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu. Walam nakunut aimul miskin, kami tidak pernah memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Wa nakhudu ma'al khaidin, dan kami ini sering berkumpul untuk menggunjingkan kejelekan orang lain. Maka kalau di Al-Quran ada informasi yang seperti itu, ya mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, marilah kesempatan sehat itu kita manfaatkan untuk taat beribadah. Di antaranya adalah dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau kemudian Allah masih memberikan kepada kita kelebihan rezeki, maka mari kita sisihkan sebagian apa yang kita miliki ini, kemudian kita sedekahkan kepada orang lain, berharap mudah-mudahan karena kita suka menyayangi orang lain, akhirnya Allah pun menyayangi kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kita akan disayangi yang di langit. Maka sebagian rezeki yang dititipkan Allah kepada kita, kita ambil sebagiannya, kita berikan kepada orang lain, berharap mudah-mudahan
keberkahan rezeki itu akan datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wa ziyaratu kuburi fadilatun wal isti'dadu laha faridatun. Menziarahi kuburan itu adalah satu keutamaan, dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kuburan itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau ini ternyata juga sering menziarahi kubur para sahabatnya. Dikisahkan dalam satu riwayat, suatu malam Nabi kita Muhammad SAW itu ziarah ke makam Baqi. Kemudian istrinya Sayyidah Aisyah itu penasaran kemana Rasulullah ini pergi. Ternyata beliau menziarahi kuburan para sahabatnya yang telah mendahului. Tentu ini adalah menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup. Mari kita mengunjungi makam saudara-saudara kita atau guru-guru kita. Kita bisa bayangkan kalau orang itu baik, meninggalnya itu menjadi fadilah bagi orang lain. Kita lihat ulama-ulama yang terkenal, misalnya Wali Songo, kuburannya tidak pernah sepi. Karena apa? Karena kebaikan yang beliau lakukan ketika masih hidup, akhirnya sampai orangnya tidak ada pun kebaikan itu masih bisa dirasakan. Dikunjungi makamnya, banyak orang yang berdoa di dalamnya, mendoakan kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Maka ini adalah satu yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana nanti dengan kita? Maka mari kita sering mengunjungi makam dalam rangka untuk persiapan bagi kita. Orang baik pasti akan sering dikunjungi banyak orang, tapi sebaliknya pelajaran terpenting, ada orang yang tidak baik itu ya nggak ada yang mengunjungi makamnya, begitu ya. Wa'iyadatul maridi fadilatun, mengunjungi orang yang sakit itu adalah keutamaan. Wattikhadul wasiyati faridatun, memberikan nasihat agar orang yang sakit itu sabar. Karena sejatinya sakit yang Allah berikan, kalau kemudian yang menerimanya itu ikhlas dan ridho, maka sakit yang diderita oleh seseorang sejatinya menjadi pengurang dosa atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka mengunjungi orang sakit, ketika kita berkunjung ke rumah sakit, kita akhirnya bisa mengambil pelajaran, ya Allah, untuk sekedar sehat saja ternyata membutuhkan biaya yang begitu banyak. Tidak ada ceritanya orang yang kemudian kerasan di rumah sakit. Umumnya orang kalau di rumah sakit itu ya pengen segera pulang. Tidak ada yang kemudian mau berhari-hari di rumah sakit. Maka pelajaran terpentingnya adalah sakit itu tidak enak. Maka saudara kita yang sedang sakit, kita hibur agar mereka sabar menghadapi sakit itu. Dan sambil kita doakan, mudah-mudahan ujian sakit dari Allah itu menjadi pengurang dosa, dan Allah segera memberikan nikmat sehat walafiat dan bisa bertemu kembali dengan kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmat, bisa silaturahim, mengumpuli para orang-orang soleh, istiqomah membaca Al-Quran, kemudian menziarahi kubur dan menjenguk orang yang sakit. Berharap mudah-mudahan amalan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.